alunan kegembiraan dan rasa syukur yang digambari oleh para santri pada kala itu. Kami semua siap menuju ke pulau yang penuh dengan sejarah yang merupakan ikon Daik Lingga. Untuk menuju pulau itu, kami harus menuju ke Tanjung Buton terlebih dahulu, karena itu adalah jalan kunci utama untuk menuju ke Pulau Mepar. Sesampainya kami di Tanjung Buton, kami sudah merasakan rasa dari kejauhan Pulau Mepar yang tampak indah dan cantik. Beberapa menit menunggu, akhirnya ustazah dan rombongan kami pun tiba. Tak lupa kami menikmati pesonanya laut Tanjung Buton yang di sekelilingnya ada yang dihiasi dengan burung daik yang bercabang 3. Untuk menuju ke Pulau Mepar, kami harus menggunakan sebuah kendaraan laut yaitu kompor. Kita sampai di Desa Wisata Sejarah Pulau Mepar. Hari itu, santri berkumpul dengan sukacita. Kami tertawa, saling melepas rindu kepada pulau yang sangat bersejarah dan bermakna. Ketika kami turun, kami sudah disambut dengan gerbang yang begitu indah dan sebuah meriam yang masih kokoh hingga sekarang, yang membuat kami semakin ingin mengasah lebih dalam pulau terpencil itu. Alhamdulillah, hari ini kita bersilaturahmi bersama siswa-siswi SMP Islam Integral Lukman Al-Hakim Lingga di Desa Wisata Sejarah Pulau Mepar. Mepar merupakan ikon Daik Lingga. Sebelum Kesultanan datang, Pulau Mepar sudah terlebih dahulu didirikan. Begitu banyak peninggalan kesultanan di Pulau Mepar dan begitu banyak makam para kesultanan di pulau itu. Di samping itu juga ada makam Said, yaitu keturunan Rasulullah. Saat kami masuk pulau itu, tampak di depan mata kami disambut dengan meriam sumbing. Kami pun menaiki bukit itu tanpa basa-basi. Tampak di kanan kiri kami rumah yang sudah kelihatan tua, tapi masih berdiri hingga sekarang. Dan akhirnya kami sampai tujuan, yaitu tebing Pulau Mepar. Setelah beberapa menit menenangkan jiwa, kami berkumpul bersama-sama. Tak lupa buku dan pena yang kami sediakan sebelum keberangkatan. Kami pun dengan riang gembira saat mulai perjalanan menjelajahi pulau itu. Tak puas dari hal itu, kami pun ingin lebih mengetahui apa yang membuat pulau itu penuh sejarah. Tak menunggu lama, kami pun masih melanjutkan perjalanan, yaitu menuju ke Benteng Segitiga. Benteng Segitiga merupakan tempat perlindungan dan perlawanan. Dari atas benteng itu sudah terlihat keindahan laut Tanjung Buton. Benteng Segitiga persis menyerupai bentuk segitiga. Ingin menuju ke komplek makam keluarga Jamaluddin dan Datuk Kaya Montel. Dia merupakan pengawal keamanan Pulau Mepar dan juga sebagai ketua suku laut Laksamana Panglima Perang. Asiknya kami berjalan, tidak terasa bahwa perut kami sudah mulai bernyanyi dengan intonasi sumbang.
kami semua bergegas untuk menaiki tebing yang berada di atas untuk beristirahat. Tebing ada sebuah benteng yang bernama Benteng Lekok. Benteng itu dinamakan Lekok karena ia menyerupai sebuah lekokan, makanya disebut Benteng Lekok. Kebahagiaan itu merupakan tanda bahwa kami telah menjelajahi sebuah pulau yang terpencil, yaitu pulau yang penuh dengan sejarah. Tak lupa rasa syukur kami kepada Yang Kuasa karena telah melancarkan perjalanan kami hingga sampai tujuan. Halo teman-teman, hari ini saya dan teman-teman ingin berangkat pergi menuju ke tempat Istana Kesultanan dan Raja. Ayo kita ikuti perjalanan kami. Dadah! Suasana pagi yang cerah yang membuat bulan sabit yang merajai di wajah-wajah kami, dan sebuah setakan yang membuat kami tersadar bahwa kami akan berangkat ke salah satu situs peninggalan yang bersejarah di Kabupaten Lingga. Tempat pertama yang kami kunjungi adalah Makam Merah. Makam ini disebut Makam Merah karena warna cat bangunannya berwarna merah, dan makam ini terkenal karena yang dimakamkan di sini adalah Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi yang di Pertuan Muda Riau. Makam Merah ini memiliki sebuah pagar yang terbuat dari besi yang menyerupai sebuah anak panah. Menurut cerita, jikalau dihitung pagar ini memiliki jumlah yang berbeda-beda pada setiap orang yang menghitungnya. Karena kami sangat penasaran, beberapa dari kami ada yang mencoba untuk menghitungnya. Tidak sedikit dari kami santri putri mendapatkan jumlah yang berbeda-beda. Begitupun dengan santri putra. Tadi berapa? Pertama tadi saya dapat 44, 144. Jadi yang kedua ni saya dapat 42. Tadi 143. apa hitungannya? 142. 142 ya. Berapa? 142. Kami pun melanjutkan perjalanan mengunjungi sebuah istana Damna yang merupakan peninggalan kesultanan dan kerajaan pada masa terdahulu. Berhadapan dengan istana ini terdapat bekas balai kerajaan yang disebut Balai Rungsari atau akrab disebut Balai Pertemuan. Tetapi sekarang hanyalah tinggal bekas berupa pondasi saja. Di halaman balai itu terdapat tiang bendera yang pangkalnya terbuat dari besi cor buatan Inggris atau biasa disebut Glasgow. Yang tersisa dari bangunan yang dulunya sangat megah, kini hanyalah tinggal tangga muka. Dan sekarang pun istana ini terletak tidak berjauhan dari makam Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi yang di Pertuan Muda Riau.
Menurut cerita orang tua-tua tempatan dahulu, di sekitar istana ini terdapat perkampungan yang dihuni oleh sekitar 2.000 orang penduduk. Sebagian di antaranya adalah kerabat sultan. Dan perkampungan ini kini ditandai oleh banyaknya tanaman tua seperti durian, manggis, dan sebagainya. Begitu indah Istana Damna, walaupun sekarang belum ada yang membuat rekonstruksinya, tetapi sebagian orang tua-tua di Daik masih dapat mengingatnya, walaupun tidak mendetail. Kami santri SMP Luqman Al-Hakim Lingga sangat bangga karena dapat mengunjungi sebuah peninggalan kesultanan dan kerajaan terdahulu. Rasa haru yang kami rasakan kala itu membuat kami semua bersyukur bahwa kami sekarang berada di kediaman yang penuh dengan peninggalan kesultanan yang sangat masyhur. Kami senang sekali karena kami sudah sampai di tempat ini. Semoga kawan-kawan yang lain dapat datang ke sini juga. Terima kasih. Alhamdulillah kami bisa ke tempat ini. Dulu kami cuman mendengar saja apa ada yang di sini. Alhamdulillah sekarang kami diajak bisa ke sini. Kami melihat wisata-wisata di sini di Tanah Damnah dan Lubuk Papan. Semoga teman-teman saya juga bisa datang ke sini. Saya senang bisa sampai sini dan bisa menjelajah sejarah-sejarah yang ada di Kabupaten Lingga. Ayolah teman-teman, kita berkunjung ke Kabupaten Lingga. Alhamdulillah saya senang sekali karena bisa melihat Istana Damnah, peninggalan kejayaan Lingga pada zaman dahulu. Alhamdulillah saya senang sekali jalan-jalan bersama teman melihat keindahan alam Kabupaten Lingga. Ayo teman-teman, silahkan berkunjung ke Kabupaten Lingga. Alhamdulillah kami semua bisa menuju ke replika Istana Damnah. Ini merupakan peninggalan kesultanan dan para raja. Jadi, ayo semua teman-teman menuju ke Daik Lingga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Nuzu Heru Akbar sebagai penggiat budaya yang muda mungkin diajak oleh Pak Ustadz Hamka sama adik-adik dari SMP Integral Luqman Al-Hakim mengunjungi situs Istana Kota Batu atau juga dikenal sebagai Istana Kota Baru. Istana ini dahulu di tempat sultan atau sultan itu tinggal di dalam sini. Kenapa dinamakan Istana Kota Batu? Karena untuk pagarnya itu dia menggunakan batu-batuan yang ada di Daik Lingga. Dulu dikenal sebagai Kesultanan Riau Lingga. Bagi pendidikan sendiri, saya mungkin mendukung kegiatan dari Ustadz Hamka ini. Karena pengenalan mengenai sejarah yang ada di wilayah Lingga atau lokal, sejarah lokal khususnya, lokal heritage, tentu menjadi motivasi bagi sekolah-sekolah lain untuk dapat mengikuti jejak dari sekolah SMP Luqman Al-Hakim ini. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan kesan sebagai yang berpartisipasi pada kegiatan hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kami di lokasi Istana Kota Batu. Ayo ikuti perjalanan kami sampai selesai. Dadah. Harus jalan mungkin sekitar 150 meter lah. Oke teman-teman, inilah kondisi saat kami berjalan di Istana Kota Batu. Dipenuhi dengan semak-semak. Tapi tenang aja teman-teman, ini sudah
sebagian ada yang dibetulkan. Daik Lingga dulunya merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Riau Lingga. Banyak peninggalan situs yang sangat bersejarah di tempat itu. Salah satu peninggalannya adalah Istana Kota Batu. Jikalau dilihat dari catatan sejarah bahwa usia Istana Kota Batu ini 172 tahun, yang merupakan objek yang ada di sini. Namun sayangnya, istana yang merupakan salah satu bukti dan perlawanan Sultan Mahmud Muzaffar Shah terhadap para penjajah ini seolah lenyap dalam sejarah. Kisah pembangunan istana ini tercatat dalam sekumpulan syair yang berisikan ribuan bait yang mengisahkan tentang perjalanan kepimpinan Sultan Mahmud Muzaffar Shah. Kini salinan syair tersebut menjadi koleksi arsip nasional di Jakarta. Dikisahkan juga, Istana Kota Batu merupakan tempat berlangsungnya pernikahan anak perempuan sang sultan, yakni Tengku Embung Fatimah dengan yang di-Pertuan Muda Riau yang ke-10, Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi. Sementara pembangunan istana ini dipimpin oleh Tengku Usman, atau lebih dikenal dengan nama Tengku Embu. Sayangnya, selama bertahun-tahun tidak ditemukan lagi bekas-bekas kemegahan yang ada pada istana. Istana Kota Batu ini juga merupakan suatu objek yang jarang dikunjungi oleh wisatawan karena terdapat akses jalannya yang tidak begitu bagus, atau karena objek ini belum pernah terekspor. Sudah pernah tahu tentang Istana Kota Batu belum? Belum pernah, Pak. Dari kecil. Belum pernah tahu? Iya, Pak. Sekarang kalau udah tahu gimana perasaannya? Ya, senang, Pak. Senang ya? Alhamdulillah, saya senang bisa berkunjung ke Istana Kota Batu ini karena ini adalah pengalaman pertama saya bisa mengunjungi situs ini. Nah, perasaannya tahu ada istana di sini? Senang, Pak. Senang? Senang. Ternyata selama ini nggak pernah tahu ya? Ya, gara-gara diajak ke sini, jadi saya bisa tahu Istana Kota Baru. Bagaimana perasaannya? Senang bisa menjelajah istana-istana yang ada di Daik. Alhamdulillah, saya bisa berkunjung di Istana Kota Batu ini, dan ini pengalaman pertama saya berkunjung di Kota Batu ini. Dan ini sangat sulit dijangkau karena aksesnya yang kurang mendukung.